Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dengan akan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan akan digantikan oleh Capres terpilih Pak Prabowo Subianto, sebagai bentuk komitmen beliau, maka minggu lalu Pak Prabowo mengunjungi kawasan IKN Nusantara. Di lokasi tersebut, Pak Prabowo melakukan pengecekan terhadap kesiapan kawasan inti pusat pemerintahan serta kawasan Istana Presiden, di mana di depannya ada lapangan upacara yang akan dipergunakan nanti pada HUT RI ke-79. Tak lupa Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dan interaksi bersama para pekerja yang ada di kawasan IKN tersebut. Istana Kepresidenan dari IKN sendiri terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu Istana Negara, kantor presiden dan juga lapangan upacara, dan berada di sisi utara dari kawasan KIPP ataupun inti pusat pemerintahan. Di peta ini kita bisa lihat di nomor 1, sedangkan nomor 3 itu adalah kawasan yang akan dibangun gedung MPR DPR. Walaupun ada usulan DPR di mana tidak pindah ke IKN ya. Usulan tidak langsung sebenarnya yang kita bisa baca di media agar DPR berkantor tetap di Jakarta ya untuk legislasi, namun ditolak oleh pemerintah dikarenakan sudah sesuai dengan undang-undang, sehingga memang keseluruhan pemerintahan termasuk legislatif, yudikatif, dan eksekutif berada di IKN. Untuk komplek Istana Kepresidenan, terutama lapangan upacara di sini sebenarnya sudah makin siap dan sudah hijau oleh rumput, sudah mulai rata ya. Sedangkan gedung-gedung yang berada di belakang, yang Istana Negara dan juga kantor Presiden dengan bilah-bilah Garudanya masih berlangsung proses pembangunan untuk menyelesaikan dari gedung-gedung tersebut. Ada juga akses jalan di kiri kanan dari Istana Negara dan juga kantor presiden. Nah, akses itu juga akan tersambung dengan jalan sumbu kebangsaan yang ada di kiri kanan dari gedung-gedung kementerian ya, yaitu sumbu kebangsaan sisi timur dan sumbu kebangsaan sisi barat. Istana Negara sendiri itu menghadap ke arah selatan ya, dan di depannya ada lapangan upacara, seterusnya ada plaza seremoni yang di bawah ini. Lalu ada Tugu Selamat Datang ya, gerbang selamat datang lebih tepatnya di bagian kanan kita atau di sisi timur, dan ada galeri di sisi barat. Gedung-gedung yang ada di kiri kanan ataupun sisi timur dan sisi barat dari plaza seremoni di sini adalah gedung-gedung Kementerian Koordinator. Yang di sisi barat sebelah kiri kita ini Kementerian Koordinator Polhukam, sedangkan yang di kanan atau sisi timur ini adalah gedung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Ke arah selatannya ada gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, kalau sekarang Pak Erlangga ya. Kemudian yang bersamaan dengan gedung Kementerian Polhukam ada Kementerian PMK ya, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. IKN Nusantara sendiri adalah kawasan yang cukup besar, dan kawasan yang ada di bawah ini hanyalah sebagian dari kawasan IKN, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan yang di dalamnya terdapat gedung-gedung Istana Presiden, kemudian gedung-gedung kementerian, serta gedung-gedung Kementerian Koordinator. Pak Prabowo sendiri sebenarnya sudah beberapa kali bersama Pak Presiden ke IKN untuk melihat progres-progres pembangunan yang ada. Selain itu, terdapat juga banyak pejabat pemerintah yang ikut rombongan Pak Presiden ya ke IKN untuk melihat dan menyaksikan bersama bagaimana IKN dibangun, serta tentunya ke depan akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang baru. Pak Presiden sendiri menunjuk Pak Ridwan Kamil sebagai kurator dari IKN. Kurator itu berfungsi untuk memastikan ya, ataupun tugasnya memastikan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dibangun ataupun implementasinya di lapangan. Salah satu kementerian yang akan terlebih dahulu menempati IKN adalah Kementerian PUPR di bawah pimpinan Pak Basuki.
yang mungkin merupakan salah satu menteri yang juga cukup sering ke IKN melakukan pemantauan terhadap pembangunan yang ada, baik infrastruktur ya, jalan, tol, jembatan, dan juga infrastruktur lainnya seperti bandara, gedung, dan hal-hal terkait kesiapan IKN sebagai ibu kota Nusantara. Desain dari IKN sendiri memang lebih banyak mengutamakan konsep yang dekat dengan alam dan juga penghijauan. Di sini kita melihat banyak sekali area-area konservasi air ataupun embung-embung untuk menampung air yang kemudian juga bisa mengontrol banjir. Serta untuk gedung-gedung yang ada di IKN ini menggunakan energi-energi yang lebih terbarukan, energi-energi yang low emisi atau bahkan zero emission seperti menggunakan solar panel dan energi-energi listrik lainnya. Di bagian atas gedung dibuat sky garden ya ataupun taman-taman. Untuk akses utama kawasan inti pusat pemerintahan terdapat dua jalan sumbu kebangsaan, yaitu sisi timur dan sisi barat. Ya, panjang dari kedua jalan tersebut kurang lebih masing-masing adalah hampir 3 km. Peta dari IKN sendiri apabila nanti sudah selesai, ini mungkin di tahun 2045, di bagian ujung sisi utara ada komplek Istana Presiden di mana ada burung Garuda di kantor presidennya. Di depannya ada Istana Negara dan lapangan upacara. Kemudian ada Kementerian Koordinator di kiri kanannya, ya ada 4 kementerian koordinator, ada Bank Indonesia, dan di ujung ada kawasan tempat peribadatan ya, di mana itu melambangkan kerukunan umat beragama. Rancangan lengkap dari bangunan-bangunan yang ada di IKN kita bisa lihat di peta PUPR ya, di JIS-nya. Kita akan zoom sedikit. Ini adalah kawasan Plaza Seremoni. Ini merupakan kawasan inti pusat pemerintahan. Kita menggunakan Google Terrain ya agar lebih mudah melihat bangunan-bangunan nantinya yang ada di sekitar sini. Nah, sudah muncul ya dengan ground transparency. Baik, kita akan zoom di sini. Ini ada kawasan Istana Presiden ya. Dari bentuknya itu ada burung Garuda, ada Istana Negara, dan ada lapangan upacara. Ini adalah Kementerian Koordinator ya. Ada 4 di bagian sini ke arah Plaza Seremoni dan terus ke Plaza Bhinneka, dan ujungnya ada di titik 0. Nah, titik 0 sendiri itu akan ada Mall Pakuwon di sana ya untuk kawasan komersialnya. Lalu di titik 0 itu ada juga rumah sakit ya, rumah sakit Hermina, nanti kita bisa lihat di bagian ujung, serta Hotel Nusantara di area tersebut akan bertemu dengan Jalan Negara ataupun Jalan Nasional yang menghubungkan kawasan IKN saat ini, walaupun nanti akan ada tol ya. Ke arah selatannya lagi ini adalah kawasan peribadatan yang sudah lengkap ya dengan masjid, kemudian ada gereja, ada kelenteng, ada pura ya, sehingga menjadi satu kesatuan melambangkan tadi kerukunan umat beragama yang ada di IKN Nusantara. Sebenarnya masih banyak gedung-gedung lain yang ada di sini. Yang tak kalah pentingnya adalah IPAL ataupun instalasi pengolahan air limbah, karena terkait dengan higienisasi dan juga kebersihan IKN secara keseluruhan. Lalu ada bangunan kantor wakil presiden ya, memang secara posisi agak jauh dari Istana Presiden. Istana Presiden sendiri lebih dekat dengan kementerian-kementerian, tentunya mempermudahkan koordinasi ya. Serta dengan begitu rombongan-rombongan presiden biasanya tidak lagi banyak untuk bisa menuju ke satu lokasi ya, seperti yang ada di Jakarta sekarang, mungkin akan lebih hemat dalam berkendara. Lalu ada bangunan-bangunan seperti hunian ASN dan Rusun Bin Polri ya. Rusun Bin Polri kalau kita lihat di sini berada di Jalan Negara yang ke arah Sepaku. Kurang lebih pemandangan dari peta ini adalah berupa gedung-gedung saja yang dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan dan
kawasan yang ada di sekitarnya. Yang ini adalah gedung nantinya dipakai oleh MPR, DPR ataupun legislatif, yang tadi di awal kita sempat baca juga di media bahwasannya DPR ingin Jakarta sebagai kota legislasi, jadi tidak ikut pindah ke IKN, walaupun akhirnya ditolak oleh pemerintah karena sesuai dengan undang-undang yang ada. MK dan Mahkamah Agung ada di sekitar sini ya. Kemudian yang sebelumnya di video kita ada training center PSSI, itu ke arah barat daya dari kawasan inti pusat pemerintahan, memang agak jauh ya. Tapi sebenarnya jauh di sini tidak begitu sejauh mungkin 20-30 kilo yang ada di Jakarta. Bahkan bandara yang ada di Penajam Pasir Utara di sini di bawah DPR Pohon Rindang pun itu hanya berjarak tidak lebih dari 30 km ya dari IKN itu sendiri, sehingga waktu tempuh mungkin sekitar 20 sampai 30 menit sudah sampai di IKN Nusantara, terutama bagi para tamu-tamu negara. Akses jalan ke IKN saat ini masih melalui jalan negara ataupun jalan nasional. Nah, kita lihat di sore hari ini cukup macet nampaknya di beberapa titik merah ya, apakah itu ada kendaraan keluar masuk di area pembangunan. Kemudian ada di area PT Adimix, mungkin itu batching plan. Lalu menuju ke Balikpapan itu menggunakan jalan lintas Samboja Sepaku dan nanti akan ketemu di kilometer 33 tol Balikpapan Samarinda ya. Di sana jalan lintas bisa masuk ke tol untuk menuju ke Balikpapan ataupun menuju ke Samarinda. Walaupun tolnya akan ada khusus nanti dari arah Karangjuang menuju ke Tempadung, baik ke Bandara VVIP ataupun ke arah IKN sendiri. Dikarenakan IKN Nusantara dirancang sebagai kota cerdas ataupun smart city, maka dalam proses pemantauan, monitoring dan lain-lain menggunakan sebuah command center, dan ini masih tahap 1. Command center ini merupakan fasilitas yang ada layanan monitoringnya, kontrol ya, pengendalian serta berbasis teknologi big data dan computer vision. Selain itu di IKN Nusantara juga ternyata ada TVRI Nusantara. Hal ini dikarenakan sebuah ibu kota ya tentunya punya televisi, dan di sini televisi Republik Indonesia ada di IKN. Fasilitas lainnya adalah komunikasi ya, di sini didukung oleh Telkom dan sudah di groundbreaking oleh Pak Presiden. Ditambah lagi ada fasilitas-fasilitas kesehatan yang dibangun berupa rumah sakit, baik itu Rumah Sakit Mayapada, kemudian ada Rumah Sakit Abdi Waluyo, kemudian lagi yang kita sempat lihat itu adalah Rumah Sakit Hermina. Jadi untuk fasilitas-fasilitas kesehatan sudah juga disiapkan di IKN Nusantara, dan beberapa di antaranya sudah mulai ada proses pembangunan dari rumah sakit tersebut. Selain rumah sakit, kita juga lihat properti-properti seperti hotel ya, Hotel Nusantara, lalu ada properti Pakuwon yang ada di sekitar titik 0. Di peta kita juga sempat lihat ada properti The Pakubuwono ya di IKN Nusantara. Dengan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, maka di IKN sebagai ibu kota negara juga disiapkan komplek rumah ibadah dari berbagai macam agama tersebut. Proses pembangunan dari rumah-rumah ibadah yang ada di ujung selatan IKN kawasan inti pusat pemerintahan masih terus berlanjut. Area-area yang ada di sini nanti akan dibangun masing-masing rumah ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Untuk masjid berada di sebelah timur, kemudian untuk rumah peribadatan lainnya berada di sisi barat, yang juga banyak terdapat embung ya ataupun area-area konservasi air. Lalu untuk dinding-dinding yang kita lihat di bagian bawah ini dipasang beton-beton precast, namanya segmental retaining wall, yang berfungsi untuk menahan tebing yang memang secara kauntur menurun ke bawah dan nanti akan berisi air. Nah, ini adalah desain dari Masjid
yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan di ujung di sisi selatan. Kemudian ditambah lagi ada rumah-rumah peribadatan dari agama-agama yang ada selain agama Islam. Di sini ada kelenteng, ada pura, ada gereja, dan ada basilika. Sesuai dengan konsep IKN itu sendiri, area hijau dan juga area-area konservasi air memang lebih banyak dibuat di kawasan-kawasan ini. Nah, ini adalah Masjid Negara IKN, kemudian ada lokasi-lokasi ya untuk rumah peribadatan agama lainnya yang ada di sekitar sini. Tampak di bagian bawah, para pekerja aktif melakukan penempatan dari segmental retaining wall yang dibawa oleh kontainer, kemudian menggunakan ekskavator diangkat dan disusun untuk menguatkan tebing-tebing yang ada. Area ini cukup luas ya, dikarenakan memang dipakai untuk banyak rumah ibadah yang ada di IKN. Kawasan ini adalah kawasan bekas hutan industri yaitu sawit ya. Sedangkan untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu adalah hutan industri kayu eukaliptus. Baik, kita kembali ke Plaza Seremoni. Di sini terdapat juga jembatan yang ada di atas embung-embung ya. Di area sekitar galeri, jembatannya juga didesain seunik mungkin untuk para warga IKN, para pejabat pemerintah atau pengunjung IKN sendiri dapat berjalan ya, terutama mungkin di pagi atau sore hari melihat-lihat suasana yang ada. Ini adalah galeri yang berada di sisi timur dari Plaza Seremoni. Selebihnya ke arah utara kita melihat di sana ada komplek Istana Presiden dan komplek Kementerian Koordinator. Dengan target di bulan Agustus, maka diharapkan area kawasan inti pusat pemerintahan adalah seperti ini. Sudah menghijau, ada lapangan, kemudian ada mini amphitheater yang ada di sisi bawah. Pepohonan juga mulai ditanam di area sekitar Plaza Seremoni, dan di sana ada gerbang selamat datang ya yang melengkung. Sebenarnya ini harusnya sudah selesai karena video ini diambil beberapa waktu yang lalu. Selain kesiapan dari IKN sendiri, tentunya akan ada penghuni dari IKN nanti di bulan Juli, Agustus, dan juga seterusnya. Nah, untuk para ASN atau aparatur sipil negara, para pegawai negeri juga sudah disiapkan rumah susun ya, berupa hunian vertikal yang dapat dipergunakan bagi mereka di IKN. Lalu untuk pejabat kementerian punya rumah tapak. Batang-batang pohon yang ada di sini mulai tumbuh ya, bagian atasnya, dan dedaunan mulai menampakkan cabang. Sedangkan untuk kawasan komplek Istana Presiden masih terus dikerjakan agar bagian belakang ataupun kantor presiden dengan bilah-bilah Garuda dapat selesai juga nanti di bulan Agustus dan dapat dipakai untuk ruang kerja presiden serta area Istana Negara menerima tamu negara. Ya, tamu negara mungkin akan datang lewat bandara VVIP yang juga sedang dibangun dan diharapkan selesai pada bulan Agustus nanti. Nah, bila pekerjaan masih lama ya, mungkin dapat menggunakan bandara Sepinggan ataupun bandara Sultan Haji Muhammad ya, yang ada di Balikpapan.
Kemudian lagi infrastruktur juga sedang disiapkan ke arah sini. Nanti kita akan lebih detail melihatnya di depan. Nah, ini ada satu bangunan ke arah lapangan upacara. Di bagian atasnya ditanami rumput, kemudian di bawahnya ternyata ada ruangan. Di sini akan menjadi akses lingkar bagian dalam kawasan inti pusat pemerintahan, di mana terhubung dengan gedung-gedung kementerian. Struktur bangunan semuanya kalau kita lihat struktur dasar sudah selesai, kemudian juga lantai-lantainya, dan di bagian atas biasanya tinggal penyelesaian sedikit lagi, lalu topping off. Lalu di atas karena menggunakan energi dari matahari energi yang lebih baik, disiapkan solar panel. Kemudian untuk penghijauan di bagian atas gedung akan ada taman-taman berupa sky garden Cukup banyak kita lihat di sini tower-tower keren, memang diperlukan untuk mengejar target nanti di bulan Agustus agar dapat selesai. Pepohonan di sini sudah menampakkan daunnya yang subur dan sudah ditanam Di sini tanamannya tanaman besar langsung, kemudian tinggal merawatnya. Di bagian lapangan upacara juga kita lihat ada air yang disemprotkan ke arah rerumputan. Kemudian fasilitas lainnya yang pernah kita bahas sebelumnya adalah training center PSSI. Ini fasilitas olahraga untuk timnas Indonesia, baik itu timnas Garuda, U20, atau mungkin juga para pemain sepak bola lainnya yang ada di Indonesia untuk menjadi tempat latihan. Nah, ini merupakan sumbangan dari FIFA ataupun Federasi Sepak Bola Internasional yang sempat di groundbreaking tahun lalu dan juga akan selesai dalam waktu dekat. Sebenarnya FIFA menginformasikan bahwa ini bentuk investasi walaupun dana hibah, tapi investasi FIFA untuk mendukung persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik. Fasilitas yang dibangun dari dana FIFA ini adalah yang tahap 1, yaitu 2 lapangan utama, kemudian ada 1 dormitory. Nah, ini dananya adalah 85,6 miliar, kemudian ditambah dengan dana pemerintah 95 miliar, total adalah 180 miliar. Kita kembali ke desain yang ada di sini. Titik 0 dari kawasan IKN Nusantara akan ada tugu seperti ini. Sebenarnya sekarang sudah ada penandanya, benchmarking. Lalu di kiri kanannya akan banyak terdapat bangunan-bangunan yang menganut konsep alam Dan bangunan-bangunan di sini seperti tadi adalah bangunan yang hijau. Lalu karena menggunakan banyak listrik, kemungkinan di depan ke depan akan banyak ini stasiun pengisian listrik umum. Biasanya SPBU, ini SPLU. Memang kendaraan-kendaraan berbasis BBM tidak akan beroperasi di IKN. Melanjutkan akses menuju ke IKN sendiri, pemerintah membangun jalan tol Jalan tolnya itu dari arah Balikpapan yang tersambung dengan tol Balikpapan Samarinda di Karangjuang, lalu ke arah Tempadung. Dari Tempadung itu akan terpecah menjadi 2, satu ke sini ke arah Pulau Balang yang memiliki 2 jembatan, bentang panjang dan bentang pendek. Yang ini adalah jembatan bentang pendek dan sedang dalam tahap pembuatan jembatan kedua ataupun duplikasi agar dapat menampung lalu lintas kendaraan dari 2 arah yang berbeda dengan 2 lajur. Satu lagi fasilitas yang ada di sini adalah dermaga logistik IKN yang dipakai oleh para pekerja untuk menurunkan barang-barang ataupun material-material yang dibawa oleh tongkang-tongkang ataupun logistik yang dibawa oleh kapal-kapal untuk menjadi bagian dari percepatan proses pembangunan infrastruktur, baik itu gedung, jalan, atau apapun yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan, karena itu adalah target utama untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu.
Teluk yang ada di sini adalah Teluk Balikpapan, kemudian pulau yang ada di sana itu adalah Pulau Balang. Nah, jalan ini ya ataupun jalan tol ini nanti juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Balikpapan untuk menuju ke Penajam, tidak lagi menyeberang dari pelabuhan yang ada ya, biasanya menggunakan feri lalu naik kapal dan sampai di pelabuhan Penajam. Nah, bisa juga menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan lainnya nanti menuju ke Penajam menggunakan infrastruktur yang sudah baru. Di samping itu, dari sini akan ada jalan lagi ke arah Bandara VVIP yang juga sedang dibangun. Dari arah Balikpapan tadi tolnya terpecah dua ya, satu ke arah sini Pulau Balang, ini ada jembatan bentang panjang di bagian depan, nanti bentang pendeknya ada di seberang sana. Sedangkan ada satu lagi jalan tolnya menuju langsung ke utara ke titik 0 dari IKN melewati bawah laut, dan itu ada tunnel ya ataupun terowongan bawah laut pertama tol yang ada di Indonesia, sehingga mempersingkat akses dari Balikpapan menuju ke IKN. Struktur jembatan yang ada di depan kita bentang panjang ini menggunakan kabel ya ataupun kabel stay, di mana dek ataupun jalan itu ditopang ataupun dikaitkan ke si kabel sehingga menggantung dengan kuat. Pembuatan jalan tolnya ke arah sini masih dalam tahap pengecoran beberapa lokasi, selebihnya masih berupa tanah, tapi sudah land clearing ya. Dalam hal ini siap dilakukan pemadatan, kemudian pengecoran atau juga pengaspalan. Akses lain yang juga cukup penting untuk mendukung mobilitas para pejabat ke IKN adalah bandara. Ini adalah bandara VVIP yang memiliki landasan pacu 3 km. Berada setelah jembatan bentang pendek Pulau Balang dan berjarak 1,5 km dari jalan tol yang nantinya juga akan terhubung melingkar kembali ke arah Outer Ring Road dari IKN ataupun di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan. Dengan adanya bandara VVIP, maka tamu-tamu negara, kemudian pejabat pemerintah dapat segera mencapai IKN ya tanpa berlama-lama, kurang lebih 20 sampai 30 menit sudah dapat mencapai kawasan inti pusat pemerintahan tersebut. Proses yang berlangsung di sini masih dalam tahap dasar ya, penyiapan lahan, land clearing, kemudian pemadatan, ada juga proses penguatan dari tanah landasan pacu yang ada di sana dengan menanamkan PVD ya ataupun prefabricated vertical drain. Kemudian ada PHD-nya, prefabricated horizontal drain, yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang ada di dalam tanah dan juga udara sehingga menjadi padat dan dapat dilanjutkan proses berikutnya seperti pemadatan, pengecoran, serta pengaspalan dari landasan pacu. Area ini tadinya adalah bekas hutan industri, yaitu hutan sawit. Nah, kalau di malam hari nanti kalau sudah selesai mungkin di 2045 ya, kawasan inti pusat pemerintahan akan seperti ini dari arah bawah ya, di kita di sisi utara ke arah selatan sana kota Balikpapan, kemudian di bawah kita bisa lihat kecil yang warna hijau itu adalah istana presiden dan kantor presiden. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.